Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Gelombang raksasa yang baru saja ditembus tiba-tiba runtuh, namun di saat berikutnya, semburan air kembali berubah menjadi gelombang baru. Yang ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, baik dari segi ukuran maupun aura. Pada awalnya, cahaya pedang ungu kehitaman dan pancaran cahaya hitam itu seperti pisau panas yang menembus mentega, membelah gelombang demi gelombang raksasa. Namun, setiap kali gelombang raksasa ini terpecah menjadi beberapa bagian, mereka akan segera pulih ke keadaan semula, dan momentumnya menjadi semakin mencengangkan. Meskipun wanita berpenampilan jahat dan raksasa berkepala singa terus melepaskan cahaya pedang dan pilar cahaya, mereka masih tidak mampu mengimbangi gelombang yang tak ada habisnya. Semua serangannya ditelan seluruhnya oleh gelombang raksasa yang menutupi matahari. Gelombang raksasa menelan serangan keduanya, lalu menghantam dengan kejam ke arah wanita berwajah jahat dan raksasa berkepala singa. Sebuah kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan meledak, membuat keduanya terbang mundur. Wanita berpenampilan jahat dan wanita berjubah putih dengan cepat menggunakan tekniknya untuk menstabilkan diri. Saat mereka hendak melancarkan serangan lain, tubuh Chen Ruyan berkedip-kedip, berubah menjadi gumpalan asap biru yang meninggalkan medan perang dan muncul kembali 100 km jauhnya. Rekan-rekan Daois, hasil pertarungan kita tidak begitu penting, bukan? Mengapa kita tidak menghemat energi untuk saat ini dan melihat apa yang terjadi di sana? Chen Ruyan tersenyum pada keduanya. Jangan pernah memikirkannya. Mata wanita berpenampilan jahat itu dipenuhi kebencian dan kecemburuan. Dia tidak ingin berhenti, jadi dia sekali lagi mengangkat pedangnya, bersiap untuk menebasnya sekali lagi. Sister Helen, apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Mengapa kita tidak berhenti sekarang dan menunggu Tuan Iblis mengambil keputusan? Tubuh raksasa berkepala singa bersinar dengan cahaya, dan dia sekali lagi berubah menjadi wanita berjubah putih. Dia mengulurkan tangan untuk memblokir wanita berpenampilan jahat yang dikenal sebagai Helen. Wajah Helen berubah beberapa kali, dan dia dengan enggan menurunkan pedangnya. Namun, kedua wanita itu menatap tajam ke arah Chen Ruyan, mencegahnya melarikan diri. Chen Ruyan mengetahui niat mereka. Dia tersenyum dengan tenang, tapi tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dia hanya berdiri diam di sana, menatap Finlard dan yang lainnya. Setelah pertarungan Chen Ruyan terhenti, leluhur Dao Yinming tiba-tiba mundur. Saya katakan, rekan-rekan Daois, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai di sana. Ini adalah pemandangan yang langka, tidakkah Anda ingin melihatnya? Sebuah suara rendah terdengar. Ini adalah pertama kalinya Daovater Darkbright berbicara. Mayat dan pria berjubah kuning itu saling memandang. Meskipun tidak mengatakan apapun, mereka juga tidak menyerang. Berbeda dengan pertarungan antara Chen Ruyan dan Daovater Hiddenbright, pertarungan antara Bai Ze, Daovater White Cloud, dan 5 lainnya tidak berhenti. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Melihat Gu Huojin dikelilingi oleh 7 orang, leluhur Dao Baiyun dan 2 lainnya panik. Mereka sangat ingin melepaskan diri dari Bai Ze dan yang lainnya agar bisa pergi untuk membantu. Secara alami, mereka tidak menahan diri dan melepaskan semua tekniknya, menggunakan segala macam hukum, domain spiritual, dan harta abadi. Bagaimana Bai Ze dan 2 lainnya bisa membiarkan mereka bertiga pergi dalam situasi yang menguntungkan? Tentu saja, mereka melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Saat ini, ketiganya telah kembali ke bentuk aslinya. Bai Ze berubah menjadi binatang keberuntungan berwarna putih dengan 2 tanduk di kepalanya dan janggut seperti kambing di dagunya. Saat ia membuka dan menutup mulutnya, ia mengeluarkan jutaan badai putih. Adapun Yue Mian, dia berubah menjadi bentuk burung rok yang menjelajah langit. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berderak di sekelilingnya,
mengubah semua yang dilewatinya menjadi negeri petir. Sebaliknya, pria botak itu berubah menjadi binatang hitam pegunungan yang tampak seperti ikan. Ukurannya lebih dari setengah Bai Ze dan Yue Mian. Penampilan binatang itu sangat mengerikan, terutama mulutnya yang sangat besar, yang memenuhi hampir separuh kepalanya. Mulutnya dipenuhi taring, gelap dan suram. Tampaknya terhubung ke dunia lain, dan memancarkan kekuatan isap yang kuat. Segala sesuatu yang ada di depannya akan ditelan dalam sekali teguk. Kadang-kadang, ketika ia menelan dengan sedikit kekuatan, ia akan menarik sebagian besar ruang itu sendiri. Meskipun keenamnya adalah leluhur Dao dan kekuatan hukum mereka setara, Bai Ze dan dua lainnya adalah roh sejati. Tubuh mereka sangat kokoh, dan tidak peduli seberapa keras leluhur Dao White Cloud dan dua lainnya menyerang, mereka tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan. Kamu ingin membunuhku? Gu Huojin memandangi ketujuh orang di sekitarnya, tidak ada sedikit pun rasa gugup di wajahnya. Dia berbicara dengan santai. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Finlord menatap Gu Huojin dan tertawa dingin. Tamak, saya hanya ingin melihat apa yang ada di akhir dunia ini, karena Anda semua mampu berkultivasi hingga level Anda saat ini, apakah Anda tidak memiliki obsesi di hati Anda? Gu Huojin berkata dengan tenang. Dia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan diam-diam meremukkan cincin yang dia kenakan. Gu Huojin adalah seekor rubah tua yang cerdik. Jangan biarkan dia menggunakan tipuan apapun lagi untuk mengulur waktu. Ayo serang bersama. Mata guru kuil samsara menyipit. Tampaknya ia menemukan sesuatu, dan ia melayangkan serangan telapak tangan ke arah Gu Huojin. Bayangan dewa hantu muncul di udara. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan mengenakan baju pelindung tulang. Hukum samsara berputar di sekitarnya, terus berubah dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dewa hantu juga menyerang dengan serangan telapak tangan, langsung merobek ruang dan waktu saat menebas ke arah kepala Gu Huojin. Finlord dan yang lainnya segera bergabung ketika mereka melihat guru kuil samsara bergerak. Ruang hancur, pencarian emas membelah surga, dewa api turun, pemusnahan hantu, mendominasi langit berbintang, melahap jiwa, melahap jiwa. Finlord dan yang lainnya memadatkan 6 hukum tertinggi, dan masing-masing melepaskan serangan terkuatnya terhadap Gu Huojin. Dalam sekejap, ruang hampa dalam radius 10.000 mil terguncang oleh aura ini. Kekosongan itu hancur satu demi satu, dan cahaya keemasan yang bisa menghancurkan segalanya memenuhi langit. Api penyucian yang hampir transparan, bayangan hitam tak berbentuk, dan cahaya bintang yang menyilaukan menggerakkan langit dan bumi, mengubahnya menjadi api penyucian. Semua orang di Jadepul, termasuk pasukan ras monster dan ras iblis, telah melarikan diri 10.000 mil jauhnya ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan mereka. Yang lebih lemah di antara mereka langsung dimusnahkan dalam gelombang hukum yang berwarna-warni, dan tubuh mereka dihancurkan. Meski semua orang kaget, mereka hanya berani melihat dari jauh, dan tidak berani terlalu dekat. Pertarungan terakhir tingkat leluhur Dao akhirnya dimulai. Sebagai leluhur Dao waktu dan pemimpin 7 penguasa pengadilan surgawi, Gu Huojin telah membenamkan dirinya dalam hukum waktu, salah satu dari 3 hukum tertinggi, selama puluhan ribu tahun. Dari segi kekuatan, dia tak tertandingi di dunia. Tak perlu dikatakan lagi, di antara 7 orang yang mengelilingi Gu Huojin, guru kuil samsara dan Finlord adalah orang-orang yang telah mengembangkan 2 hukum lainnya, selain hukum waktu, hingga tingkat tertinggi. Meskipun mereka tidak sekuat Gu Huojin, mereka tetap setara dengan hukum waktu. 5 orang lainnya juga memiliki latar belakang yang kuat. Meskipun hukum yang mereka tanam tidak dapat dibandingkan dengan ketiga hukum tertinggi, namun hukum tersebut tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun, ada 3.000 dao besar di dunia,
dan itu mencakup semua hukum di dunia. Mengolah salah satu hukum ke tingkat tertinggi berarti seseorang telah memahami arti sebenarnya dari Dao tertentu. Meskipun kelima jenis hukum ini pada awalnya tidak mampu melawan hukum waktu, dengan tambahan hukum reinkarnasi dan ruang, mereka secara alami memiliki kemampuan untuk melawan hukum waktu, yang merupakan hukum waktu paling kuat di dunia. Semua orang mulai menahan napas, ingin melihat siapa yang akan menang. Dengan Gu Huojin sebagai pusatnya, ribuan mil dari Void runtuh dengan hebat, seolah-olah pilar surga telah hancur dan dunia telah kehilangan dukungannya dan runtuh. Ekspresi serius akhirnya muncul di mata Gu Huojin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan pola di tubuhnya serta kursi rodanya bersinar dengan cahaya keemasan. Kemudian, segera menyusut dan mengembun menjadi baju besi emas yang kokoh. Ada gambar besar naga yang tertanam di area dada armor. Tonjolan halus memanjang dari gambar naga, tapi itu dibentuk oleh sisik yang menyebar ke setiap bagian armor. Dari waktu ke waktu, api emas akan menyembur ke segala arah, membuat armor itu terlihat tidak bisa dihancurkan. Setelah baju besi emas terbentuk, serangan ketujuh orang itu tiba. 7 kekuatan hukum yang tak terlukiskan ditambahkan ke tubuh Gu Yujin, dan kekuatan hukum waktu yang melonjak di permukaan tubuhnya saling terkait. Saat 7 kekuatan hukum terjalin dengan cahaya keemasan, mereka berhenti sejenak. Namun, dalam sepersekian detik, Gu Huojin tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke atas. Cahaya keemasan menerobos kekangan 7 kekuatan nomologis dan keluar dari kepompong. Namun, baju besi emas di tubuh Gu atau Jin, serta cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya, segera terkoyak oleh 7 kekuatan nomologis yang menerobos pengekangan. Gu Huojin melayang tinggi di langit. Cahaya keemasan di antara alisnya berkedip beberapa kali, dan hamparan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Armor yang rusak di tubuhnya diperbaiki dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Gu Huojin bisa memutar balik waktu. Cara biasa tidak akan bisa menyakitinya, kata guru kuil samsara dengan kilatan di matanya. Kaulah yang paling mengenalku, kepala kuil. Gu Huojin melirik guru kuil samsara dan tertawa. Mengembalikan waktu memang menantang, tapi berapa kali kamu bisa menggunakannya dalam kondisimu saat ini? Raja Iblis mencibir. Begitu dia selesai berbicara, cahaya perak bersinar di matanya. Saat berikutnya, cahaya perak di sekitar tubuh Gu Huojin bersinar terang, dan ruangan itu langsung tertutup dan membeku, dan langsung dipenjara di sana. Aku telah membekukan ruang hampa di sekelilingnya. Cepat, geram Raja Iblis. Yang lain jelas tidak membutuhkan dia untuk berteriak. Mereka sudah menggunakan cara sendiri. Dalam sekejap, 5 atau 6 domain hukum spiritual muncul dan tumpang tindih di tubuh Gu Huojin, mengurungnya lebih erat lagi. Hanya guru kuil samsara yang tidak bergerak. Dia sedikit mengernyit dan sedikit keraguan muncul di matanya. Semuanya sia-sia. Gu Huojin tersenyum tipis. Armornya tiba-tiba bersinar dan memancarkan ribuan cahaya keemasan. Seolah-olah bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong ruang beku di sekitarnya. Dengan suara robekan, ruang di dekatnya sekali lagi terkoyak, dan kekuatan yang membatasi domain spiritual juga hancur. Gu Huojin segera mendapatkan kembali kebebasannya. Dia berbalik secepat kilat dan mengangkat lengannya untuk meraih guru kuil samsara dan yang lainnya. Bayangan tinju emas sebesar gunung muncul dari udara tipis, itu sangat mendominasi. Itu adalah indera ilahi yang dia gunakan sebelumnya. Tapi kali ini, bayangan tinju itu sangat kental, dan kekuatan yang dikandungnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ruang beku Raja Iblis hancur seperti cermin. Gerakan ini lagi. Semuanya, saya khawatir Gu Huojin hanya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan jalan surgawi. Dia tidak lagi berani menggunakan kekuatan hukum terlalu banyak.
Mari kita hancurkan dia bersama-sama, kata Raja Iblis dengan dingin. Ini adalah kesempatan yang diturunkan dari surga. Hari ini, kita harus menghabiskan orang nomor 1 di pengadilan surgawi ini sampai mati. Yin Chengquan berkata sambil menyeringai. Apa yang sedang dilakukan Gu Huojin? Sepertinya dia sengaja mengulur waktu. Guru kuil samsara semakin mengerutkan kening saat melihat ini. Sambil berpikir, ketujuh orang itu menggabungkan kekuatan mereka untuk mematahkan bayangan tinju emas, dan terus mengejar Gu Huojin. 7 aliran deras berisi hukum tertinggi menyapu Gu Huojin dari segala arah. Dia duduk di kursi roda. Selain ekspresi serius di wajahnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Saat 7 aliran hukum hendak menenggelamkannya, hamparan cahaya keemasan muncul lagi di sekelilingnya. Dalam cahaya keemasan ini, seluruh tubuhnya sedikit kabur, dan dia sekali lagi menghindari serangan 7 orang dan muncul ribuan mil jauhnya. Tapi begitu dia menenangkan diri, langit di atas kepalanya menjadi gelap. Telapak tangan raksasa berwarna merah tua yang dapat menutupi ribuan mil dari Void muncul dan tiba-tiba menyambar. Sebelum telapak tangan raksasa itu jatuh, kekosongan di bawahnya sudah tertutup warna merah tua. Di bawah telapak tangan, bayangan raksasa roda heksagonal muncul. Saat ia berputar dengan cepat, kekuatan tak terlihat menekan ke bawah. Dalam sekejap, dengan Gu Huojin sebagai pusatnya, Void di sekitarnya menjadi terdistorsi, membentuk ribuan Void Vortex dengan ukuran berbeda, menutupinya dengan rapat. Saat setiap pusaran berputar, ada hamparan cahaya yang mengalir. Sosok-sosok melintas dan menghilang dengan cepat, memancarkan aura luas yang tak terlukiskan. Namun, saat ini, Gu Huojin tidak mengelak. Saat cahaya keemasan di sekelilingnya mengalir, dia menopang ruang emas kecil, mencegah pusaran mendekatinya. Namun seiring bertambahnya jumlah pusaran, ruang emas yang disangganya menjadi sedikit terdistorsi, dan bahkan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Di atas telapak tangan raksasa berwarna merah tua, sosok penguasa kuil samsara muncul. Saat ini, dia terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Jubahnya berkibar tertiup angin, tampak agak kosong. Wajah dan tangannya sudah ditutupi garis-garis merah tua yang mengerikan. Pipi cekungnya tampak serius saat dia perlahan berkata, "Semuanya, Gu Huojin untuk sementara telah terperangkap olehku. Jangan pelit dengan hukum kalian. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini." Sebelum suaranya menghilang, 6 sosok dengan warna berbeda telah bergegas menuju Gu Huojin dari 6 arah berbeda. 6 gelombang kekuatan hukum, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, juga menekannya seperti longsoran salju. 50.000 kilometer jauhnya, para penonton telah mengunci indera ilahi mereka dalam pertempuran yang mengejutkan ini, dan sudah lama tercengang oleh pemandangan di depan. Pertarungan antara para ahli tertinggi di dunia ini telah lama melampaui etika. Ini adalah pertarungan antar hukum, pertarungan leluhur Dao yang sesungguhnya. Namun, pada saat itu, orang nomor 1 di pengadilan surgawi, leluhur Dao yang mengendalikan Dao besar waktu, tampaknya telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Tidak peduli seberapa kuat dia, hanya ada satu orang. Hukum nomologis guru kuil samsara dan guru iblis sudah setara dengannya. Bersama dengan leluhur Dao lainnya, saya khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Aku tidak pernah mengira perjamuan Bodhi akan berakhir seperti ini. Apakah dunia akan berubah? Gu Huojin mengabaikan pusaran merah tua di sekelilingnya dan 6 sosok yang menyerangnya. Dia hanya mengangkat kepalanya sedikit dan bergumam, "Aku khawatir aku harus membunuhnya." Saatnya akhirnya tiba. Pada saat yang sama, di kedalaman dunia langit, istana emas tempat Gu Huojin berkultivasi dalam pengasingan bergetar hebat dan tiba-tiba meledak. Bola warna-warni yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan menghilang ke dalam kehampaan. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di langit gelap, yang masing-masing warnanya berbeda.
Seolah-olah ada pelangi yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit, terjalin satu sama lain. Formasi pancaran cahaya ini sekilas tampak semrawut, namun nyatanya ada polanya. Itu seperti papan catur besar yang menutupi langit. Sinar cahaya meluas ke kejauhan hingga akhir penglihatan seseorang. Tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka berkembang. Setiap sinar cahaya memancarkan kekuatan hukum yang berbeda-beda, dan keduanya saling terkait satu sama lain, menutupi langit dan menutupi bumi. Di antara 6 sosok yang menyerang Gu Huojin, Yin Chengquan, Vajra Hitam, dan pria berjubah tiba-tiba menjadi kaku. 3 sinar cahaya muncul dari tubuh mereka, satu abu-abu dan satu lagi hitam, dan melesat ke langit. Meski terdengar rumit, sebenarnya selesai dalam sekejap mata. Tekanan berat yang lebih tinggi dari langit dan lebih tebal dari bumi turun dari langit dan menyelimuti segalanya. Ini sepertinya adalah kekuatan Grand Dao langit dan bumi. Keberadaan apapun, termasuk leluhur Dao, tampak tidak berarti dibandingkan dengan itu. Kekosongan di dekatnya menegang, dan tubuh semua orang yang hadir menjadi sangat berat, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini bukanlah masalah besar. Kekuatan hukum pada setiap orang yang hadir mulai berfluktuasi tak terkendali, seolah-olah beresonansi dengan pelangi di langit. Di langit di atas Gu Huojin, kekuatan hukum di tubuh guru kuil samsara juga sama. Gemetarnya tak terkendali, seolah seluruh tubuhnya diikat oleh lingkaran besi. Bahkan dengan kekuatan magisnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Telapak tangan berwarna merah tua yang mengendalikan cakram 6 jalan reinkarnasi tiba-tiba meledak bersama, berubah menjadi cahaya merah tua yang memenuhi langit. Puluhan ribu pusaran samsara yang mengelilingin Gu Huojin juga runtuh. Raja Iblis, Li Yuanjiu, Qirong, dan yang lainnya, serta leluhur Dao di kejauhan, berada dalam situasi yang sama dengan guru kuil samsara. Dalam sekejap, tubuh mereka tidak bisa bergerak. Tidak hanya guru kuil samsara dan yang lainnya, tetapi Chen Ruyan, leluhur Dao Yinming, leluhur Dao Awan Putih, dan leluhur Dao lainnya dari pengadilan surgawi juga terjebak di sana. Semua orang yang hadir mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi kekuatan pembatasan di sekitar mereka terlalu besar. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, tanpa hasil sama sekali. Aku sudah menunggu hari ini. Aku sudah menunggu terlalu lama. Gu Huojin tampak menghela nafas lega saat berbicara. Kamu telah mengumpulkan semua kekuatan hukum dan menyelesaikan formasi 3000 Dewa Dao. Guru kuil samsara bertanya dengan suara rendah. Sepertinya guru kuil hanya mengetahui sedikit tentang formasi 3000 Dewa Dao. Untuk mengaktifkan formasi ini, Anda tidak perlu mengumpulkan semua hukum. Faktanya, Anda hanya perlu mengumpulkan lebih dari setengah hukum saja, kumpulkan ke-36 hukum yang menjadi inti formasi. Lalu, Anda dapat mengaktifkan formasi tersebut, kata Gu Huojin sambil menatap guru kuil samsara. Kalau begitu, alasan kenapa aku memimpin orang-orang dari dunia iblis dan dunia barbar ke pengadilan surgawi, serta semua yang ada di sini, adalah bagian dari rencanamu untuk memikat semua orang ke sini dan membunuh mereka semua sekaligus. Mata guru kuil samsara berbinar saat mendengar ini. Ini memang rencana yang sudah lama aku rencanakan, tapi tujuan utamaku bukanlah kamu, tapi mereka bertiga, kata Gu Huojin sambil menatap Yin Chengquan dan 2 lainnya. Mereka, mungkinkah? Mata guru kuil samsara berkedip-kedip saat dia berkata tanpa berpikir. Sangat sulit untuk mengumpulkan ke-36 hukum, terutama karena beberapa di antaranya lahir di dunia debu. Saya telah merencanakan dan mengirim orang untuk menyusup ke dunia debu selama bertahun-tahun, tetapi saya hanya berhasil mengumpulkan 2 hukum. 3 sisanya semuanya telah berkultivasi ke tingkat leluhur Dao. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan kesempatan saat Anda menginvasi dunia surga untuk menyiapkan umpan guna memancing mereka bertiga keluar.
Jika mereka bertiga tidak datang, saya bahkan tidak bisa membicarakan formasinya. Gu Huojin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar pandai membuat rencana. Semua yang kami lakukan sesuai perhitungan Anda. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Ekspresi guru kuil samsara berubah saat dia tersenyum pahit. Kamu satu-satunya orang di dunia ini yang memenuhi syarat untuk mendengarkan penjelasanku. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melihat dao surgawi asli yang akan aku ciptakan. Gu Huojin tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Cahaya keemasan bersinar di dada guru kuil samsara, Raja Iblis, Yin Cheng Quan, Vajra Hitam, dan pria berjubah. Sebuah lengan emas muncul dari dada mereka masing-masing dan menembus tubuh mereka. Kabut emas muncul dari lengan dan menyelimuti tubuh mereka berlima. Daging di tubuh mereka menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi kerangka dan meledak. Tubuh guru kuil samsara dan Raja Iblis segera berubah menjadi abu. Namun, Yin Cheng Quan dan dua lainnya menjadi abu-abu, hitam, dan 3 bola cahaya. Tuan Kuil, Raja Iblis, leluhur Dao dari domain Iblis dan Bai Ze dari domain Barbar terkejut. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. Gu Huojin tanpa ekspresi. Dia membuat segel tangan dan menunjuk. 3 bola cahaya yang dibentuk oleh Yin Cheng Quan dan 2 lainnya terbang ke langit dan bergabung ke dalam papan catur raksasa di langit. Sebuah cahaya melintas di langit dan 3 sinar cahaya muncul. 1 sinar cahaya abu-abu dan 2 sinar hitam. Sinar cahaya di langit tiba-tiba menyala. Rune yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya dan menutupi seluruh langit. Tekanan dari langit tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih berat. Kekuatan hukum di tubuh mereka juga menjadi lebih gelisah. Jeritan melengking terdengar. Para kultivator di bawah gemetar tak terkendali. Sinar cahaya keluar dari tubuh mereka dan terbang ke langit. Sinar cahayanya bukan hanya kekuatan hukum. Energi spiritual abadi di tubuh mereka juga diserap oleh formasi dan melayang ke langit. Itu bukan hanya domain iblis. Domain barbar, dunia debu, dan kekuatan hukum serta energi spiritual abadi para kultivator pengadilan surgawi juga diserap oleh formasi 3000 Dewa Dao. Tidak terkecuali leluhur Dao awan putih dan yang lainnya. Benang kekuatan hukum terbang keluar dari tubuh mereka dan melayang ke langit. Gu Huojin adalah satu-satunya yang tidak bereaksi. Apa yang sedang kamu lakukan? Maha Guru, bukankah kamu berjanji untuk membawa kami bertiga melampaui Dao surgawi? Mengapa Anda menyerap kekuatan hukum kami? Leluhur Dao awan putih dan yang lainnya memandang Gu Huojin dengan panik. Setelah formasi 3000 Dewa Dao diaktifkan, itu akan menjadi awal dari akhir dunia ini. Segala sesuatu yang menjadi milik dunia ini akan menjadi masa lalu. Saya tidak dapat mengendalikannya lagi. Demi Dao surgawi yang sejati, kalian bertiga harus mengorbankan dirimu sendiri, kata Gu Huojin dengan tenang. Wajah leluhur Dao awan putih dan yang lainnya menjadi sangat pucat. Gu Huojin tidak lagi memperhatikan mereka. Tubuhnya berkedip, dan dia terbang ke langit. Kegelapan 1000 tahun, satu lampu menerangi ruangan. Pada akhirnya, Anda semua hanya melihat terlalu sedikit. Anda tidak dapat melampaui siklus Dao surgawi. Karena itu masalahnya, izinkan saya membuka kembali langit untuk dunia ini. Saya akan menciptakan dunia baru di mana yang kuat bebas dari penindasan Dao surgawi. Tatapan Gu Huojin menyapu ruang di depannya. Tatapannya seolah menembus zaman, dan matanya dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Begitu dia selesai berbicara, dia sekali lagi terbang ke langit seperti matahari keemasan. Dia tiba di atas 9 surga. Dengan satu jari, dia mengusap bagian tengah alisnya. Sebuah tanda spiral muncul di jarinya, seperti besi solder. Itu berkedip dengan cahaya merah seperti bara api.